Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kupati Putra mahasiswa Teknik Mesin UMY 2018. Nah, di sini saya akan membahas tentang kompresor. Jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pompa seperti pompa sentrifugal. Nah, kompresor dan pompa memiliki banyak perbedaan, mulai dari perbedaan pengertian serta pada fungsinya. Jika pada pompa fungsinya yaitu mengalirkan atau memindahkan suatu fluida, sedangkan kompresor yaitu memindahkan atau memberikan sebuah tekanan menggunakan gas, sedangkan pada pompa menggunakan fluida yang non kompresibel. Nah, pengertian kompresor. Kompresor digunakan untuk memindahkan gas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tidak seperti cairan, gas merupakan fluida kompresibel. Nah, kompresibel itu artinya dapat dimampatkan, dapat dipres sehingga memerlukan alat pengompres yang beroperasi pada prinsip agak berbeda dengan pompa. Gas merupakan fluida yang tidak memiliki bentuk. Nah, ada beberapa tipe pemilihan kompresor. Faktor ini merupakan alasan dalam pemilihan kompresor. Antara lain, yang pertama, kebutuhan tekanan buangnya. Misalnya pada kompresor ukur pada tekanan 200 psi untuk mengisi ban pada wheel loader yang tekanannya di atas 200 derajat, itu artinya kesulitan atau tidak dapat membuang tekanan. Yang kedua adalah kapasitas kompresor, yang misalnya pada kapasitas 2000 psi dan seterusnya. Sumber tenaga, ketersediaan dan biaya pendingin, ukuran ruang dan kebutuhan kompresor, berkompresor, tipe dan ukuran pondasi kompresor, tipe kontrol pengatur kompresor, dan yang terakhir adalah biaya perawatan. Nah, klasifikasi kompresor biasanya berdasarkan tekanan atau cara pemampatan. Cara kerja kompresor dibedakan menjadi kompresor kerja tunggal dan kompresor kerja ganda. Kompresor serta kompresor piston atau bolak-balik. Nah, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kompresor piston itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kompresor piston kerja tunggal, kompresor piston kerja ganda, dan kompresor diafragma. Nah, kalau contoh dari kompresor piston bisa kita lihat pada pompa angin atau pompa sepeda yang secara manual. Nah, berikut adalah tipe-tipe kompresor. Nah, hampir sama dengan tipe pompa, yaitu ada 2, yaitu dinamik dan positif displacement. Sedangkan tipe pada positif displacementnya ada 2, sama seperti pompa, yaitu rotating dan reciprocating. Sedangkan pada tipe kompresor tipe dinamik, misalnya pada pompa ada sentrifugal, nah di sini adalah tipe ejector. Nah, yang dinamik, ejector berbentuk sederhana dari pompa vakum atau kompresor, tidak memiliki piston, katup, rotor, atau bagian penggeraknya. Bisa kita lihat gambar seperti ini. Ada beberapa bagian dari ejector, ada section atau relaxation dari hisap, steam inlet, diffuser, dan throat. Yang kedua adalah sentrifugal. Ternyata di sini dimasukkan sentrifugal, namun fungsi dari ini adalah kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal atau turbo blower baik digunakan untuk beroperasi pada volume gas yang besar. Nah, prinsip kerjanya hampir sama dengan pompa, namun di sini digunakan
pada gas, bukan melainkan pada fluida. Yang ketiga adalah bagian tipe pompa dinamik. Yang ketiga adalah axial kompresor. Nah, kompresor jenis ini digunakan untuk turbin gas, sering digunakan sebagai blower furnace atau tungku peleburan industri baja. Kebutuhan industri membutuhkan aliran udara atau gas volume sangat besar. Nah, keunggulan dari axial kompresor ya adalah volume gas yang besar. Rasio kompresi bisa sebanding dengan kompresi sentrifugal, tetapi laju aliran lebih besar sesuai dengan diameter casing. Semakin besar casing ini, maka semakin besar volume atau laju gasnya. Nah, selanjutnya adalah kompresor dengan tipe positive displacement. Nah, positive displacement itu menjadi dua, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tadi kompresor putar atau rotary yang menghasilkan relatif kecil dibandingkan kompresor torak. Hal ini disebabkan pada sudut-sudut kompresor putar yang merupakan elemen bolak-balik mempunyai massa yang lebih jauh kecil daripada torak. Kalau tidak salah, contoh dari kompresor rotary yaitu kompresor gear dan lain sebagainya. Sedangkan pada jenis positive displacement yang kedua adalah reciprocating. Nah, reciprocating kompresor atau lebih sering disebut dengan kompresor piston adalah kompresor yang menggunakan sistem torak piston yang bergerak di dalam silinder untuk mengompres udara. Tabung silindernya memiliki dua buah port, yaitu port injection dan port outlet. Nah, contoh dari reciprocating kompresor ini adalah pompa sepeda atau pompa pada umumnya. Nah, sekian dari presentasi saya, namun saya memohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan pemaparan materi yang kurang. Mungkin bila diberikan kesempatan berikutnya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.